Malam itu, bulan purnama bersinar terang di atas Candi Prambanan. Angin sepoi-sepoi membawa bisikan-bisikan misterius, seolah-olah menceritakan kisah yang telah lama terkubur dalam waktu. Di antara bayangan-bayangan candi yang menjulang, sebuah patung wanita cantik berdiri tegak, tatapannya yang bisu seakan menyimpan rahasia ribuan tahun. Namun, jika Anda menajamkan pendengaran, Anda mungkin bisa mendengar detak jantung yang tersembunyi di balik batu dingin itu. Ya, patung itu bukanlah sekadar benda mati. Ia adalah Roro Jonggrang, putri cantik jelita yang terkutuk menjadi batu. Dan malam ini, saat rembulan mencapai puncaknya, kisahnya yang tragis akan terungkap kembali. Bersiaplah untuk mendengar kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang telah membentuk lanskap budaya Jawa selama berabad-abad. Inilah legenda Roro Jonggrang, yang bermula dari peperangan dua kerajaan dan berakhir dengan 1000 candi yang menjadi saksi bisu. Di jantung Pulau Jawa, pada masa silam yang jauh, berdiri dua kerajaan yang saling bertetangga, Kerajaan Pengging yang makmur dan Kerajaan Baka yang misterius. Kerajaan Pengging dipimpin oleh Prabu Damarmaya, seorang raja bijaksana dengan putra mahkota bernama Bandung Bondowoso. Pemuda ini terkenal akan kekuatan supernatural dan keberaniannya yang tak tertandingi. Sementara itu, Kerajaan Baka diperintah oleh Prabu Baka, seorang raksasa pemakan manusia yang ditakuti seantero negeri. Namun, di balik sosoknya yang mengerikan, Prabu Baka memiliki seorang putri cantik jelita bernama Roro Jonggrang, yang kecantikannya tersebar hingga ke pelosok negeri. Kedamaian antara kedua kerajaan ini tak bertahan lama. Didorong oleh hasrat untuk memperluas kekuasaan, Prabu Baka mengobarkan api peperangan terhadap Kerajaan Pengging. Pertempuran dahsyat pun tak terelakkan, menelan banyak korban jiwa dan menimbulkan penderitaan yang tak terkira bagi rakyat kedua kerajaan. Di tengah kekacauan perang, Bandung Bondowoso ditugaskan oleh ayahnya untuk menghadapi Prabu Baka. Pemuda perkasa ini berhasil mengalahkan sang raksasa dalam pertarungan sengit, mengakhiri nyawa Prabu Baka dan sekaligus peperangan yang berkobar. Namun, kemenangan ini justru menjadi awal dari konflik yang lebih rumit. Saat Bandung Bondowoso memasuki istana Baka yang telah takluk, matanya bertemu dengan Roro Jonggrang. Seketika itu juga, panah asmara Bandung Bondowoso tertancap dalam. Ia jatuh cinta pada putri dari musuh yang baru saja ia kalahkan. Cinta ini tentu saja tidak berbalas. Bagaimana mungkin Roro Jonggrang bisa mencintai pria yang telah membunuh ayahnya? Disinilah konflik utama dimulai, antara cinta Bandung Bondowoso yang membara, dan kebencian Roro Jonggrang yang tak terbendung. Kisah cinta yang rumit ini akan membawa mereka pada serangkaian peristiwa yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Bandung Bondowoso, yang terbakar api cinta, tak henti-hentinya berusaha memenangkan hati Roro Jonggrang. Ia mengunjungi istana Baka hampir setiap hari, membawa hadiah-hadiah mewah dan merayu sang putri dengan kata-kata manis. Namun, Roro Jonggrang tetap dingin dan menolak setiap pendekatan Bandung Bondowoso. Suatu hari, frustrasi dengan penolakan terus-menerus, Bandung Bondowoso akhirnya memutuskan untuk melamar Roro Jonggrang secara resmi. Dengan berani, ia berlutut di hadapan sang putri dan menyatakan keinginannya untuk menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisuri Kerajaan Pengging. Roro Jonggrang, yang cerdik, melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Dengan senyum yang tersembunyi, ia menjawab, "Baiklah, Pangeran. Saya akan menerima lamaran Anda, tetapi dengan dua syarat." Bandung Bondowoso, yang merasa gembira dengan jawaban ini, langsung menyanggupi. "Apapun syaratnya, Putri. Saya akan memenuhinya demi cinta kita." Roro Jonggrang pun mengajukan syarat pertamanya, "Buatkan saya sebuah sumur yang dalam, yang disebut Jalatunda." Tanpa ragu, Bandung Bondowoso menyetujui dan segera memulai pekerjaan. Dengan kekuatan supernaturalnya, ia berhasil menyelesaikan sumur itu dalam waktu singkat. Namun, Roro Jonggrang belum puas. Ia mencoba menipu Bandung Bondowoso dengan menyuruhnya turun ke dalam sumur, berniat untuk mengurungnya di sana. Tetapi, berkat kekuatannya, Bandung Bondowoso berhasil lolos dari jebakan ini. Melihat kegagalan rencananya, Roro Jonggrang pun mengajukan syarat kedua yang jauh lebih sulit. "Bangunkan saya 1000 candi dalam satu malam," ujarnya, yakin bahwa kali ini Bandung Bondowoso pasti akan gagal. Meski terkejut dengan permintaan ini, Bandung Bondowoso tetap menyanggupi. Ia mulai mempersiapkan diri untuk tantangan terberat dalam hidupnya, tekad untuk memenangkan hati Roro Jonggrang semakin membara.
Sementara itu, di balik tembok istana, Roro Jonggrang berdiskusi dengan Patih Kupala. Mereka menyusun rencana untuk memastikan kegagalan Bandung Bondowoso, tak peduli seberapa kuat kekuatan supernatural sang pangeran. Malam pun tiba, dan pertaruhan besar antara cinta dan dendam ini pun dimulai. Bandung Bondowoso mulai membangun candi-candi dengan bantuan makhluk gaib yang ia panggil, sementara Roro Jonggrang dan Patih Kupala mengawasi dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan rencana licik mereka. Malam semakin larut, dan Bandung Bondowoso terus bekerja tanpa henti. Dengan bantuan para makhluk gaib, ia berhasil membangun candi demi candi dengan kecepatan yang luar biasa. Suara-suara gaib dan cahaya-cahaya misterius memenuhi udara malam, menciptakan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Roro Jonggrang, yang mengawasi dari kejauhan, mulai panik. Ia tak menyangka Bandung Bondowoso akan mampu menyelesaikan tugas yang nyaris mustahil ini. Dengan cemas, ia menghitung candi-candi yang telah berdiri, 700, 800, 900. Waktu semakin menipis, dan harapan Roro Jonggrang untuk terbebas dari Bandung Bondowoso mulai pupus. Tepat saat jumlah candi mencapai 999, Roro Jonggrang bertindak. Dengan suara gemetar namun tegas, ia berseru kepada para dayang dan penduduk desa, "Bangun! Bangun semuanya! Bakar jerami di timur dan tumbuk lesung!" Dalam sekejap, langit timur memerah oleh api jerami yang membara. Suara tumbukan lesung dan nyanyian para gadis desa memecah keheningan malam, menciptakan ilusi seolah-olah fajar telah tiba dan ayam-ayam mulai berkokok. Para makhluk gaib yang membantu Bandung Bondowoso terkejut. Mereka panik, mengira matahari akan segera terbit. Tanpa menunggu perintah, mereka lari tunggang langgang, meninggalkan Bandung Bondowoso sendirian. "Tidak! Tunggu!" teriak Bandung Bondowoso, berusaha menghentikan kepanikan para pembantunya. Namun semuanya sia-sia. Ia berdiri terpaku, memandang candi terakhir yang belum selesai, hanya tinggal beberapa batu lagi. Dengan nafas terengah-engah dan keringat bercucuran, Bandung Bondowoso menoleh ke arah Roro Jonggrang yang kini berdiri di dekatnya. Wajahnya memancarkan kekecewaan dan amarah yang mendalam. Kau telah menipuku," ucap Bandung Bondowoso dengan suara bergetar. Roro Jonggrang, meskipun merasa lega rencananya berhasil, tak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. Ia bisa melihat amarah yang membara di mata Bandung Bondowoso. "Aku hanya ingin bebas," jawab Roro Jonggrang lirih, berusaha mempertahankan keberaniannya. Bandung Bondowoso terdiam sejenak, matanya menyiratkan pergolakan emosi yang hebat. Kemudian, dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan, ia berkata, "Kalau begitu, kau akan menjadi bagian dari 1000 candi ini selamanya." Seketika itu juga, tubuh Roro Jonggrang mulai berubah. Kulitnya yang lembut perlahan mengeras menjadi batu. Jeritan tertahan keluar dari bibirnya yang mulai membeku. Dalam hitungan detik, putri cantik itu telah berubah menjadi sebuah patung batu yang indah namun dingin. Sinar mentari pagi mulai menerangi kompleks candi yang baru saja selesai dibangun. Bandung Bondowoso berdiri terpaku, memandangi patung batu yang dulunya adalah Roro Jonggrang. Kemarahannya perlahan surut, digantikan oleh rasa penyesalan yang mendalam. Patih Kupala dan para penduduk desa berdatangan, terkejut melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka menyaksikan 999 candi yang berdiri megah, dan satu patung cantik yang menjadi candi ke-1000. Bandung Bondowoso akhirnya angkat bicara, suaranya penuh kesedihan dan penyesalan. "Aku telah dikuasai oleh cinta yang membutakan dan amarah yang merusak. Keinginanku untuk memiliki telah mengubah cintaku menjadi kutukan." Ia berpaling kepada Patih Kupala dan penduduk desa. "Kompleks candi ini akan menjadi peringatan bagi kita semua. Sebuah pengingat akan bahaya dari cinta yang memaksa dan dendam yang tak berkesudahan." Patih Kupala, mewakili rakyat kerajaan Baka, maju ke depan. "Pangeran Bandung Bondowoso, kami menerima tanggung jawab atas bagian kami dalam tragedi ini. Mari kita jadikan tempat ini sebagai simbol perdamaian antara dua kerajaan kita." Bandung Bondowoso mengangguk setuju. Mulai hari ini, kompleks candi ini akan dikenal sebagai Candi Prambanan. Ia akan menjadi tempat suci, tempat orang-orang dari kedua kerajaan dapat berdoa dan merenungkan pentingnya cinta yang tulus dan pengampunan. Seiring berjalannya waktu, kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso menyebar ke seluruh penjuru Jawa.
Candi Prambanan menjadi tempat ziarah, di mana orang-orang datang untuk mengagumi keindahan arsitekturnya dan merenungkan pelajaran dari legenda ini. Patung Roro Jonggrang, yang kini dikenal sebagai Dewi Durga, tetap berdiri dengan anggun di dalam candi utama. Kecantikannya yang abadi menjadi pengingat akan konsekuensi dari cinta yang tidak terbalas dan dendam yang tak termaafkan. Bandung Bondowoso sendiri tidak pernah menikah. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk memerintah kerajaan Pengging dengan bijaksana, selalu mengingat pelajaran berharga yang ia dapatkan dari pengalamannya dengan Roro Jonggrang. Hingga kini, Candi Prambanan berdiri megah, menjadi saksi bisu kisah cinta dan pengorbanan. Setiap batu yang tersusun, setiap ukiran yang terpahat, menyimpan cerita tentang hasrat yang tak terkendali dan harga yang harus dibayar karenanya. Saat Anda melangkah di antara candi-candi yang menjulang, renungkanlah, apa yang lebih kuat, cinta yang memaksa atau dendam yang membelenggu? Dan mungkinkah, di antara runtuhan ambisi manusia, kita bisa menemukan benih pengampunan dan kebijaksanaan? Legenda Roro Jonggrang mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak menuntut, melainkan membebaskan. Dan bahwa setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya nasib kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita.